Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama kakak dalam pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka. Hari ini materi kita beda dengan yang sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang golongan gerakan pramuka. Golongan gerakan pramuka ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu golongan siaga. Yang kedua golongan penggalang. Yang ketiga golongan penegak. Dan yang keempat yaitu adalah golongan pandega. Biasanya untuk golongan siaga itu berwarna hijau. Untuk golongan penggalang itu biasanya warnanya merah, dan untuk golongan penegak itu biasanya warnanya kuning, dan untuk golongan pandega itu biasanya warnanya coklat. Nah, baiklah adik-adik sekalian, kita bahas untuk yang golongan siaga dulu ya. Nah, golongan siaga ini adalah golongan yang usianya 7 sampai dengan 10 tahun. Kenapa namanya bisa siaga? Jadi, penggunaan nama siaga diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu awal perjuangan Indonesia. Awal perjuangan bangsa Indonesia ini yaitu adalah menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan. Nah, nama siaga itu diambil dari situ, yaitu dari sejarah bangsa Indonesia saat menyiagakan kemerdekaan Indonesia. Jadi, waktu zaman dulu untuk menyiagakan kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu awal dari menyiagakan kemerdekaan Indonesia. Kapan berdirinya organisasi Budi Utomo ini? Organisasi Budi Utomo ini berdiri pada tahun 1908. Nah, satuan terkecil dari kelompok siaga ini dinamakan barung. Barung biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Jadi anggota barung ini biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Dan nama barung ini biasanya menggunakan nama-nama warna, misalkan barung merah, barung hijau, barung kuning, dan yang lainnya. Dua barung dan yang lainnya itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah perindukan. Nah, perindukan ini dipimpin oleh sulung. Jadi pemimpin perindukan pada siaga itu namanya sulung. Dan biasanya perindukan ini dibina oleh kakak pembina dengan panggilan yanda untuk yang laki-laki dan bunda untuk yang perempuan. Untuk selanjutnya yaitu golongan pramuka penggalang. Golongan pramuka penggalang ini biasanya berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, kenapa namanya penggalang? Jadi nama penggalang ini diambil dari Penggalangan Kesatuan dan Persatuan Republik Indonesia pada zaman dulu. Jadi, pada Penggalangan Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia pada zaman dulu, itu ditandai dengan berdirinya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk satuan terkecil pada golongan penggalang yaitu dinamakan regu. Regu ini biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Regu ini biasanya menggunakan nama hewan untuk yang putra, dan yang putri itu biasanya menggunakan nama tumbuhan atau nama bunga. Kumpulan regu ini dikumpulkan menjadi satu bagian, menjadi satu
menjadi yang namanya pasukan. Nah, pasukan ini dipimpin oleh pimpinan yang biasa disebut dengan pratama. Dan pasukan ini biasanya dibimbing oleh kakak pembina pramuka yang biasanya dipanggil kakak, baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk selanjutnya kita masuk pada golongan penegak. Penegak ini biasanya berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Golongan penegak ini diambil dari kata tegak, yaitu berasal pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan untuk golongan penegak ini, satuan terkecilnya dinamakan sangga. Sangga ini terdiri dari 5 sampai dengan 8 orang. Sangga ini dinamai dengan nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana, atau nama-nama lain yang sesuai dengan aspirasi anggota golongan penegak tersebut. Nah, sangga-sangga ini, kumpulan dari sangga-sangga tersebut dikumpulkan menjadi satu, menjadi ambalan. Ambalan ini biasanya dipimpin oleh seseorang yang biasa disebut dengan pradana. Dan golongan penegak ini biasanya dibimbing oleh kakak-kakak pramuka yang biasa dipanggil dengan kakak, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan untuk yang terakhir yaitu golongan pramuka pandega. Golongan pramuka pandega ini biasanya usianya yaitu dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Kata pandega artinya ahli. Kata ini merujuk pada kata memandegani, yaitu mengelola pembangunan di negara Indonesia. Satuan terkecil pada golongan pandega ini dinamakan reka, yang terdiri dari 5 sampai dengan 8 orang. Reka ini biasanya diambil dari nama-nama yang bebas sesuai dengan minat bersama anggota. Misalkan, reka tersebut bernama Reka Gita Pesona karena pandega tersebut semuanya menyukai musik. Kumpulan reka ini digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi racana. Dan racana ini atau rakana ini biasa dipimpin oleh seorang yang biasa disebut dengan pradana. Dan racana atau rakana ini biasanya dipimpin dan dibimbing oleh kakak-kakak pramuka yang sama juga biasanya dipanggil dengan sebutan kakak, baik kakak yang perempuan ataupun yang laki-laki. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa golongan pramuka itu dibagi menjadi 4, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, setiap anggota barung, regu, sangga itu biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Itu tadi adalah materi tentang golongan gerakan pramuka. Kira-kira kalian termasuk golongan yang mana ya? Kalian termasuk golongan siaga, penggalang, penegak, atau pandega? Silahkan tulis nama kalian, lalu sebutkan kalian termasuk golongan apa ya. Misalkan ada namanya Doni. Doni dari kelas 2, golongan siaga. Contohnya seperti itu ya. Atau yang lainnya, tapi isi kolom komentar di bawah dengan nama kalian, lalu kelas, dan golongan kalian dalam kepramukaan. Oke? Tadi terang dan gembira
kasih. Mungkin cukup sekian materi pramuka pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.